Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anam Fauzi. Saya dari kelas 1 tema A. Saya mahasiswa dari Universitas Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk tugas Al-Quran hadis. Langsung saja tanpa basa-basi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran, nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologi, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a, yang berarti membaca, membacakan atau menyampaikan dengan suara. Secara harfiah, Al-Quran berarti yang dibaca atau kitab yang dibacakan. Asal kata ini menunjukkan sifat Al-Quran sebagai kitab yang diwahyukan untuk dibaca, dipahami, dan disebarkan melalui kata-kata yang terdengar. Yang kedua, secara terminologi, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun di Mekah dan Madinah, yang disusun dalam bentuk tulisan dan dihafal oleh umat, serta dianggap sebagai kata Allah yang mutlak dan tidak bisa diubah. Jadi terminologi ini menekankan unsur kewahyuan, keaslian, dan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Di sini saya hanya menyantumkan beberapa. Al-Quran memiliki banyak nama yang mencerminkan sifat, fungsi, dan keistimewaan. Berikut yang nama-nama yang saya cantumkan. Yang pertama, Alkitab. Alkitab itu artinya kitab, jadi merujuk pada bentuknya sebagai kumpulan wahyu yang tertulis dan menjadi pedoman umat Islam yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 7. Yang kedua, Al-Huda, berarti petunjuk. Al-Huda ini menunjukkan peran Al-Quran sebagai penuntun manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, Al-Furqan, yang artinya pembeda, karena mampu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Juga disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 29. Terus yang ketiga, Az-Zikr, yang berarti peringatan. Jadi ini mengingatkan manusia akan kebesaran Allah, hari akhir, dan tugas hidup di bumi, yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Selanjutnya, As-Syifa, yang berarti obat, karena diyakini dapat menyembuhkan penyakit hati dan jiwa bagi yang membacanya dengan khusyuk, yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 69. Selanjutnya, At-Tanzil, artinya yang diturunkan, menegaskan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, melainkan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Selanjutnya, Kalamullah, yang artinya firman Allah, menandakan bahwa isi Al-Quran adalah ucapan mutlak yang tidak berubah, yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 82. Selanjutnya,
An-Nur berarti cahaya karena mampu menerangi kegelapan, kesesatan, dan memberikan pencerahan pada hati manusia. Yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35. Yang terakhir yang saya cantumkan di PPT ini yaitu Ar-Rahmah, artinya rahmat, karena Al-Quran merupakan karunia dan rahmat Allah bagi seluruh umat manusia yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 157. Jadi di sini ada beberapa nama-nama yang diberikan ulama. Yang pertama Al-Burhan, yang artinya bukti menunjukkan kebenaran dan keabsahan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Selanjutnya Al-Hikmah, yang artinya kebijaksanaan, mengacu pada kandungan Al-Quran yang penuh dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan hikmah. Selanjutnya Al-Mau'izah, yang artinya nasihat, karena isinya penuh dengan nasihat dan bimbingan untuk menjalani kehidupan yang baik. Yang keempat Al-Hukm, artinya hukum, karena Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya Al-Mizan, yang artinya timbangan, karena Al-Quran menjadi alat untuk menilai kebaikan dan keburukan perbuatan manusia. Selanjutnya untuk sifat-sifat Al-Quran. Jadi sifat-sifat Al-Quran itu mencerminkan keistimewaan, fungsi, dan kebenaran sebagai wahyu ilahi. Yang pertama sifat yang berhubungan dengan kewahyuan. Yang pertama kalamullah, ya udah dijelaskan tadi, yaitu firman Allah. Jadi isi Al-Quran adalah ucapan mutlak Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, bukan buatan Nabi Muhammad SAW atau manusia lainnya. Yang kedua itu tanzil, yang diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun di Mekah dan Madinah, sesuai dengan kebutuhan umat pada masa itu. Yang selanjutnya maklum bilzan, yang artinya diketahui dengan yakin. Jadi keaslian dan kebenaran Al-Quran itu tidak diragukan lagi oleh umat Islam berdasarkan dalil, ayat, dan sejarah penyebarannya. Terus yang kedua itu sifat yang berhubungan dengan fungsi dan manfaat. Yang pertama itu huda, yang artinya petunjuk. Jadi Al-Quran memberikan jalan yang benar bagi manusia untuk mengenali Allah, menjalankan kehidupan, dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda. Jadi Al-Quran mampu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, serta antara amal soleh dan amal mungkar. Selanjutnya yaitu nur, cahaya. Jadi Al-Quran menerangi kegelapan, kesesatan, dan memberikan pencerahan pada hati dan akal manusia. Selanjutnya Asyifa, yang berarti obat. Al-Quran menyembuhkan penyakit hati seperti kesesatan, khawatir, dan kecemasan, serta memberikan kedamaian jiwa bagi yang membacanya dengan khusyuk. Yang selanjutnya rahmah, yang artinya rahmat. Jadi Al-Quran merupakan karunia Allah bagi seluruh umat manusia, memberikan peluang untuk bertobat, mendapatkan petunjuk, dan mencapai kebahagiaan. Selanjutnya yaitu Basir wa Nazir atau pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi Al-Quran memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan pahala surga, serta memberi peringatan kepada orang yang kafir dan berbuat dosa akan azab neraka. Yang terakhir yaitu sifat yang berhubungan dengan keabdian dan keutuhan. Yang pertama mutlak, atau yang artinya abadi atau tidak berubah. Jadi isi dan makna asli Al-Quran tidak akan berubah sepanjang waktu, meskipun interpretasi
dapat berkembang sesuai dengan konteks zaman. Yang kedua, harfiah, yaitu dipelihara. Jadi Allah menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan sehingga tidak ada perubahan atau kesalahan yang signifikan. Yang terakhir yaitu mubin atau jelas atau mudah dipahami. Jadi bahasa dan pesan Al-Quran itu disampaikan dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh manusia walau memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi mungkin cukup sekian. Bila ingin bertanya bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.